kalian menikmati indahnya alam kota Bogor. Ini nih namanya liburan. Kerja Senin sampai Jumat. Iya saatnya akhir pekan tuh liburan, menikmati alam, berpetualang, naik mobil off-road. Seru. Loh, kenapa tiba-tiba diberhenti mobilnya? Kenapa, Pak? Tolong! Hah? Oh, ada orang jatuh. Tolongin dong, Pak. Aduh, ibunya kenapa malah tiduran di jalan gitu ya? Tolong! Kenapa, Neng? Kenapa? Hah? Lah, pingsan. Aduh, Pak ini gimana, Pak? Gak ada orang lagi. Gimana ya sahabat? Kak Mai harus minta tolong ke siapa? Tolong! 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 Halo? Neng! Halo! Tolong! Tolong! Sahabat tahu kan kalau pramuka itu nggak hanya ada di Indonesia aja, tapi juga ada di hampir seluruh negara di dunia loh. Nah, biar makin kenal dan akrab sama pramuka, yuk kita kulik fakta-fakta menarik seputar pramuka. 1. Nama lain pramuka. Meski di Indonesia kita mengenalnya sebagai pramuka, di negara lain organisasi kepanduan ini punya nama-nama yang berbeda. Di Amerika dan Inggris, gerakan pramuka dikenal sebagai Scout. Sementara Malaysia dan Brunei Darussalam menyebutnya Persekutuan Pengakap. Berbeda dengan Lithuania yang mengenal pramuka sebagai Skautija. Bahkan di negara Komoros, pramuka dinamai Wezombeli. Wah, lucu-lucu ya namanya. 2. Bapak Pramuka. Hayo, siapa yang tahu? Bapak Pramuka Internasional adalah Robert Baden-Powell asal Inggris. Karena dialah yang pertama kali mendirikan organisasi kepanduan pada tahun 1907. Eits, kita juga punya loh Bapak Pramuka Indonesia. Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tak lain adalah Raja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliaulah yang pertama kali mempersatukan gerakan pramuka Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Karena itulah, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Fakta lainnya nih sahabat, pramuka Indonesia terbanyak. Ternyata pramuka Indonesia itu mempunyai jumlah anggota terbanyak di dunia loh. Tercatat lebih dari 17 juta anggota pramuka tersebar di seluruh penjuru tanah air. Baik, sebelum kita berangkat, untuk Salman silakan pimpin cek kerapian. Seluruhnya, siap! Dan parade, istirahat, ditembak! Dan parade, periksa kerapian! Siap. Mulai! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siap! Selesai! Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kakak akan periksa perlengkapan kalian untuk perlengkapan dalam tas kesehatan, perlengkapan P3K. Sudah siap? Siap, sudah. Ya, silakan dicek.
ada yang minta tolong? Ada yang minta tolong? Iya. Gimana ya? Mana tuh? Tolong. Sepertinya ada yang kecelakaan. Tolong. Coba kita cari sumber suara. Ya, betul Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Tolong. Neng, Neng, ya dia pingsan lagi. Neng, Pak gimana nih Pak? Gak ada orang lagi. Tolong, tolong, tolong. Neng, Neng, ya? tolong. Tuh. Ayo. Untung ada kalian. Yuk bantuin saya dong. Saya tadi sendiri bingung nggak tahu mau ngapain. Ini gimana nih? Aduh, ini kenapa? bantuin. Kakak nabrak dia. Bukan saya. Tanya aja Bapak ya. Orang dia namanya kayak Udah gitu. cukup. Mending bantuin aja dulu Iya. daripada Mau korban gimana nih? pingsan. Ayo, nggak usah ribet. Mending kita tolongin aja. Yang Iya. kita angkat ke pinggir, biar nggak ganggu jalan. Ayo. Ini, Neng. Bawa P3 Ayo, kan? bangun, Neng. Aduh, Pak. Iya. Ini mau dikasih apa dulu, Pak? Kasih minyak kayu putih dulu. Oh, Ya. ini buat ini, Pak. Pertolongan pertama Iya, ya? untuk merangsang pernapasan. Oh, gitu. Neng, Yuk, kita angkat dulu yuk. Udah sadar? Bagaimana Bu? udah. Udah? Nah, kenapa, Neng? Ini kalian siapa? Kebetulan lewat nih kita. Kamu, kenapa nih? Saya jatuh dari motor. Tadi saya ngantuk, nggak bisa angkat kayu. Tuh, kan bukan saya kan? Oh, nuduh-nuduh aja. Udah saya bilang bukan kok. Nggak apa-apa. Yuk, mending kita angkat saja. Yuk. Iya. Kita tolongin. Saya bantuin ini. Bantu dong. Ya. Bisa. Mana nih? Sini. Pramuka, Praja Muda Karana. Yeay! Salam Pramuka, sahabat. Semua pasti tahu dong kalau warna seragam Pramuka itu adalah coklat. Tapi sahabat tahu nggak sih kenapa warna coklat dipilih sebagai seragam Pramuka? Jadi, ada beberapa alasan nih. Salah satunya karena coklat adalah warna yang banyak dipakai oleh para pejuang kita di masa Perang Kemerdekaan. Jadi, semacam mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Selain itu, coklat adalah warna tunas kelapa yang diartikan sebagai tunas penerus bangsa. Intinya nih sahabat, anggota Pramuka akan selalu menghargai dan meneladani para pahlawan sekaligus meneruskan perjuangan layaknya penerus bangsa. Hidup Pramuka! Ini sakit banget soalnya. Hati-hati Olin, pelan-pelan ya. Bisa duduk sini. Oke, sini. Kak, tolong bantuin dong. Iya. Lukanya. Wah, Waduh. ini mah lecet. Dan tidaknya ada Lecet ya. kemungkinan kesleo sih. Aduh, takut kenapa-napa Tadi ya. kakinya soalnya Coba deh, ambil P3 Kak. Masa ya sih kesleo? Kayaknya patah deh kak. Ih. Patah deh kak. Tenang, Nengnya nggak usah panik gitu. Emang ada ini, kok bisa tokselo atau patah atau gimana? Ada deteksinya? Karena luka-luka seperti itu sih Kak, jadi ada Oh. baiknya kita cek Cek, dulu ya Kak. ya. Makanya tenang Ibu, ini sedang di Iya. bantu dulu ya. Iya. Nah, kalian tahu kan kalau menangani hal seperti ini? Sudah dong Pak. Mesti apakan tuh Pak? Pertama-tamanya seperti apa? Dicek dulu. Dicek lukanya dulu, Coba dibersihkan. Sini ada enggak? Ada dikit. Ini nggak ada. Oh enggak. Sama diperiksa dulu ya semuanya, jangan Iya, sampai ada yang betul. khawatir Pak ya. Dahinya agak sakit. Mau gue bantu nggak Jevin? Kak, tolong dong kak. Ikutan dikit Sini, kak. sini, sini. Ini beneran sakit kak ini. Iya. Iya. Panas perih. Sini saya bantuin deh. Kamu itu coba periksa-periksa dulu. Iya. Jadi pakai ini ya, antiseptik gitu ya Pak ya, supaya nggak ada ini kemungkinan. Betul, biar nggak ada kuman-kumannya. Panas. Iya. Ini nggak perlu dijahit. Kalau dilihat dari sini sih hanya lecet ya Ibu. Dan mungkin ada kemungkinan kesleo, tapi untuk patah sepertinya tidak sih. Nggak beneran ya. Ya, enggak. Takutnya nanti saya nggak bisa jalan lagi naik motor. Oh, enggak. Kayu saya aman. Aman. Sudah saya amankan. Makasih mas. Iya, sama-sama. Pokoknya tenang, nanti kalau pulangnya bingung, kan saya bawa ke sini naik mobil tadi, oh nanti iya. bisa santerin. Nanti anterin pulang. Iya. Saya nggak bisa. Iya, tenang. Tapi Pokoknya, motornya juga dibawa. iya Pak, bisa. Ya, motor nanti bisa. Makasih ya Pak. Ya. Ih, kalian baik banget sih. Bahaya. Ini sakit. Oh iya, dari tadi kan belum kenalan ya. Saya Michael. Saya Neng. Nur. Oh, Nur ya.
Ini juga belum kenalan nih. Saya Jevin, Kak. Iya. Saya Olin, Kak. Iya. Ya, saya Salman, Kak. Michael, Pak. Ya, Pak. Untung nih dibantuin. Saya juga bingung tadi. Lihat Neng tiba-tiba pingsan. Ini dari mana ya tadi? Kok pakaiannya kayak gini? Kami dari Pramuka, Kak. Iya, Pramuka. Kemah di atas. Aduh, Haus lagi deh. Kak, tadi kenapa jatuh? Kayaknya agak Luka parah. Haus ya? Haus ya? kakaknya agak Sebentar ya, Kak. oh iya. Kami obatin dulu ya. Pelan-pelan ya. Nggak tenang aja, Bu. Minumnya baru sekarang nggak? Oh ya, Mau sekarang? Ya, ada Jevin, punya kan? Yang punya aku yang warna biru. Makasih. Iya. Saya, Kak. Kok cuma setetes sih, Kak? Aku udah kena musibah gini, kok ngeprank juga nggak ada air. Kalian gimana sih? Sekarang baru sekarang nggak? oh ya. Mau sekarang? Ya, ada Jevin, punya kan? Yang punya aku yang warna biru. Makasih. Iya. Saya, Kak. Kok cuma setetes sih, Kak? Aku udah kena musibah gini, kok ngeprank juga nggak ada air. Kalian gimana sih? Tadi kan habis dibersihin lukanya. Nah, ini buktinya nih, nggak ada nih, kan? Gimana sih kalian? Air harusnya kan untuk korban dulu kok, malah diminum. Kakak minum ya? Iya. Harusnya diprioritaskan dulu. Parah banget Ya, nih, maaf ya. Kak. Parah banget sih. Aduh, banyak banget. Ini darurat banget loh, Kak. Iya. Saya nggak tahu. Saya pikir. Saya haus loh. Iya, maaf. Saya pikir, saya juga haus tadi. Jadi saya pikir itu ada. Ya, saya bilang maaf ya. Kalian gimana sih? Aduh. Kehausan malah air di Maaf ya Pak, maaf. Gimana kalau gimana nih? Jadi maaf ya. Ada kan? Sudah. Sekarang Salman dan Olin pergi ke atas untuk mencari air. Ya, jangan lupa nanti kasih kode dengan semapur. Semapur apaan Pak? Ya, ini adalah semapur. Ya. Jadi menggunakan bendera. Dan ini biasanya dipakai untuk memberikan kode-kode sandi. Oh, Contoh gitu. bisa dipakai di pramuka ataupun di penerbangan. Oh, Bisa dilihat dari jarak jauh. Kalau ada keadaan genting juga bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Asal mengerti gitu ya? Betul. Nah yang dikirim itu apa? Huruf, kata, atau apa? Gerakan. Gerakan? Gerakannya. Diartikan kayak Ya, misalkan huruf? A, B, Oh. C, dan sebagainya. Oh gitu, Ya. seru juga. Nanti saya bisa belajar ya? Boleh, silakan. Sekalian ngikutin gitu ya? Silakan. Berikutnya ngapain nih Pak? Sekarang saya tugaskan Salman dan Olin untuk pergi ke atas mencari air. Ya. Siap Kak. Saya di sini ya, bantuin ya Pak? Betul, Ya, silakan. Sama bagian situ juga. Oke, saya bantuin deh. Jadi nanti tinggal dipastikan aja ya. Takutnya ada yang tertinggal. Saya lewat juga. Bagian mana? Ternyata kegiatan yang dilakukan oleh Pramuka itu nggak hanya seru ya sahabat, tapi banyak juga manfaatnya, baik buat diri sendiri atau buat sesama. Ngomong-ngomong, sahabat di rumah udah tahu belum sih kalau di dalam Pramuka itu ada berbagai tingkatan? Kita belajar bareng-bareng yuk! Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, ada 4 urutan tingkatan pramuka jika digolongkan sesuai usia, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, pramuka siaga. Dalam tingkatan pertama ini, anggota pramuka yang ada di dalamnya berusia antara 7 hingga 10 tahun. Nama siaga sendiri ada artinya loh sahabat. Yaitu diambil dari istilah perjuangan bangsa Indonesia saat seluruh rakyat bersiaga untuk mencapai kemerdekaan dengan membentuk organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Di tingkat siaga ini ada 3 tingkatan di dalamnya, yaitu mula, bantu, dan tata. Yang kedua, pramuka penggalang. Di tingkat penggalang ini anggotanya berusia 19 sampai 15 tahun.
Istilah penggalang ternyata berasal dari penggalangan perjuangan rakyat Indonesia dalam menyatukan diri agar mencapai kemerdekaan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Di dalamnya ada 3 tingkatan lagi, yaitu ramu, rakit, dan terap. Tingkatan ketiga adalah pramuka penegak. Nah, dalam tingkatan penegak ini berisikan anggota yang berusia antara 16 sampai 20 tahun. Istilah penegak ini ada artinya juga, sahabat. Istilah penegak muncul dari proses penegakan kemerdekaan Indonesia. Di dalam tingkat penegak dibedakan menjadi 2, yaitu penegak tentara dan penegak laksana. Dan yang terakhir nih, tingkat keempat, yaitu pramuka pandega. Di tingkat pramuka pandega ini berisikan anggota yang usianya mulai dari 21 hingga 25 tahun. Tingkatan ini disebut juga sebagai senior over. Nama pandega diambil dari nama remaja madya yang sedang berproses ke arah kematangan jiwa dan kesadaran diri yang memiliki tujuan memperjuangkan serta meraih cita-cita. Semakin tahu banyak tentang pramuka, semakin menarik ya sahabat. Setuju kan? Jadi makin bangga deh sama pramuka Indonesia. Lu masih inget semapur kan? Ya masih ingat dong, itu kan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pramuka sejati kayak gue. Jangan-jangan kamu lupa ya? Gue lupa? Enggak lah, mana mungkin gue lupa. Itu mah mainan gue sehari-hari. Wah, nice. Pasti masih ingat kan ya? Masih lah, masa semapur yang begini-gini dong gue lupa. Ya gampang itu polanya, tinggal pelajari aja udah. Bagus tuh untuk praktekinnya. Betulnya kita cari air dulu ya. Kayaknya nggak ada air ya di sini. Duh, iya nih, dilihat-lihat dari tadi kayaknya nggak nemu deh. Padahal kita udah jalan loh dari tadi. Sampai kan ya ke bagian bawah. Oh iya, karena dari tadi nggak nemu, coba deh lu kirim semapur, kirim kode ke pembina. Kan katanya lu jago banget semapur. Ngetes nih jadinya. Ya udah, tapi pertama kamu tiup peluit dulu ya. Habis itu nanti aku mainin semapurnya. Ya, oke. Yuk. Sini dulu. Pak, udah ada peluit tuh Pak. Mereka kayaknya udah nemuin air deh Pak. Oh iya, sepertinya mereka sudah Ngasih kode Pak. kasih kode. Oh iya, ntar saya keluarin alat tulis saya dulu Pak. T. T. Oh, T. I. Ya. D, D. Heeh. A, A. Heeh. K, K. Heeh. A, A. D, D. A, A. A, A. I, I. R. R. Hah? Pak, tidak ada air? Ya, oke. Saya coba cek lagi ya. Ya, ya. S. S, U. U, D. D, A. A, H. H, C. C, E. E, K. K, L. L, A. A, G. G, I. I. Sudah cek lagi. Sudah cek lagi. Ya. S, S. U, U. D, D. A, A. H, H. T, T. A, A. P, P. I, I. T, T. I, I. D, D. A, A. K, K. A, A. D, D. A. A. Sudah Pak, tapi tidak ada. Oke, saya coba cek lagi. Ya, Sampai lagi. ya, ya. T. T, U. U, N. N, G. G, G. G, U. U, D. D, I. I, S. S, A. A, N. N, A. A, K. K, A. A, M. M, I. I, J. J, E. E, M. M, P. P, U. U, T. T,
tunggu di sana, kami jemput. Mereka akan sini. Kami tunggu sini. Iya. O K E. Pak, oke katanya. Ya udah kita bawa aja ke sana Pak, pakai mobil saya, masukin ke mobil saya. Oke, kalau begitu saya bawa motornya. Iya udah. Saya ketemu di camping ground sana. Ya Pak. Oke. Untung ada semapur ya sahabat. Jevin Jadi bantuin ya. kalau dalam keadaan gak ada signal begini, kita bisa pakai semapur untuk media komunikasi jarak jauh. Ya. Pramuka Indonesia keren banget kan sahabat? Mereka bisa loh saling berkomunikasi tanpa menggunakan peralatan elektronik dan hanya menggunakan gerakan semapur seperti yang barusan kalian saksikan. Tapi nggak cuma semapur loh. Dalam Pramuka, setiap anggotanya juga dilatih menggunakan sandi Morse untuk berkomunikasi. Sandi Morse itu adalah kode berupa titik dan garis sebagai pengganti huruf, angka, dan tanda baca. Kode-kode ini bisa digunakan untuk komunikasi layaknya lagi ngobrol. Biasanya, anggota Pramuka saling berkirim sandi Morse menggunakan peluit, tulisan, kepulan asap, dan juga bisa menggunakan cahaya dari senter ataupun pantulan cermin. Ada juga yang menggunakan arus listrik seperti alat komunikasi kuno telegraf. Gimana? Kalian tertarik juga nggak mempelajari sandi Morse? Kamu ke belakang ya, terus nyusul. Kita, apaan? Bapak duluan Pak. Ya Pak, yuk. Pak. Jemput dulu ya, Pak. Ya, Pak. Kita jemput dulu ya, Pak. Ya, berarti. Gimana? Kita jemput dulu ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Thank you. Kita cari di mana? Yuk. Beneran kan lu? Benar orangnya. Ya kan? Ya cobalah. Permisi Pak. Ya. Boleh minta airnya nggak? Oh, boleh, ambil aja ya. Oh. Baik Pak. Permisi ya Pak. Ya, permisi ya Pak. Iya. Permisi. Wah, untung nih baik banget kan? Ada air lagi. Akhirnya. Tuh, udah cukup kali ya? Udah cukup kayaknya. Hah? Kan? Udah. Kita jangan lupa bilang makan. Tuh kan, Jevin. Gue dibilang kan, tuh. Mana ya tadi ya? Tuh, nggak ada kan orangnya. Ada apa sih? Ada apa sih? Aduh, Mas ngagetin aja sih, Mas. Oh, parah Masnya. Mas ngapain ngagetin? Saya Parno loh, Mas. Saya kedinginan. Kedinginan, sen Iya. begini kedinginan? Demam, Mas? Iya. Oh, Pak, makasih buat hari ya. Iya. Iya. Hati-hati ya. Jadi ngerepotin. Iya. Permisi ya, Mas. Yuk. Yuk. Ada aja sih, Mas. Bikin takut. Ini nih, kasih ini nih. Teman-teman minum. Iya, udah dapat. Aduh, maaf ya tadi sempat ngabisin ya. Makasih banget. Aku minum ya. Iya. Oh iya. Akhirnya enak. Aduh. Terima kasih loh udah dicariin minum. Ibu rumahnya gimana sih, Bu? Oh, jadi rumah saya Heeh. itu nanti ada di kampung atas sana. Heeh. Nah, nanti tuh kita ngelewatin jalan Iya. apa kan? Heeh. Terus nanti ada penunjuk jalan tuh di sebelah kanan. Iya. Terus ada pohon di sebelah kiri. Iya. Terus
kita lewat situ aja. Iya. Nanti ada jalan bebatuan kanan jauh terus kita lewat situ deh. Kamu saya di situ. Oh ya udah deh, gini gas aja kita kasih petunjuk ya. Yuk naik yuk. Ayo. Pak, jalan Pak. Naik. Silakan Pak Supir. Jalan Pak, naik. Oh, gaskan Pak Supir. Oh, gaskan Pak Supir. Ini kenapa ya? Aduh, kenapa nih? Kenapa nih, Pak? Udah, tenang Bu. Kenapa sih ini, Pak? Kenapa, Pak? Pak, kenapa sih? Ya, mati ya. Mati ya, mogok. Coba kita lihat ya. Periksa dulu. Banyak aman kan? Apa? Tapi ntar kita cek dulu. Ini olinya kali ganti Pak? Udah ganti. Water pump gimana, Pak? Udah bagus. Bensin habis. Bukan, Ted. Hah? Oh, ininya. Apanya? Kabelnya putus. Oh. Waduh, ntar ya, kita sambung dulu ya. Wah. Ntar ya. Bahaya banget Pak. Ya. Tapi semuanya aman ya Pak? Ya, ntar kita coba cek dulu ya. Oke. Hah? Coba kita cek dulu. Kita hitung dulu ya. Iya, iya. Bisa. Nah. Ya, ntar ya. Oh, Bisa ya. Udah berangkat lagi. Ayo. Sebentar lagi sampai ini. Yang saya mau lagi nih. Gimana? Mari. Nah, udah Pak, kita nyampe sini aja ya. Hah? Emang itu udah nyampe Pak? Ya, kan jalannya cuma setapak, nggak bisa lagi Pak. Oh gitu? Oh ya udah deh. Ya udah, kita turun ya. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Ya. Tandu, guys. Iya, kita dulu ayo. Kita deh. Kalian bisa bikin gua? Bisa dong, Pak. Ini tuh kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh pramuka sejati kayak kita. Oh, wow. Udah, mending nggak usah sombong, guys. Mending bikin tandu aja. Segera. Yuk. Di mana? Kalian bikin di situ dulu. Situ. Ya udah. Aku dampingin sini dulu ya. Ini tuh kali tambang udah kan? Oke, nice. Tuh, sabar. Kita bikin dulu dasarnya. Ya sebentar. Oh, perlu bambu berapa sih itu? Cukup 2, Kak. Cukup 2. Kuat ya? Kuat ya? Satu orang gitu. Oh, kuat ya? Iya, Kak. Ini namanya adalah teknik pioneering. Betul kan, Jevin? Oh, banget. Iya. Dan ini juga kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pramuka. Wah, hebat banget sih kalian. Tapi ada syaratnya, Kak. Iya. Ini setiap tali yang kita ikat itu harus kencang gitu. Oh. Iya. Dan memiliki simpul yang berbeda juga, Kak. Oh, simbolnya beda-beda. Iya. Ini pakai simbol apa nih? Yang Namanya pertama jangkar. Iya, Oh. jangkar. Nanti disilang di bagian sini. Butuh waktu berapa lama nih, tandu? Sebenarnya sebentar doang sih, Kak. Nggak Oh. sampai 15 menit enggak. Karena kan kamu bikinnya juga bersama ya, jadi bisa cepet. Oh. Yang penting simbol-simbolnya tadi ya. Ya, betul. Betul. Sabar ya, Nay. Karena kunci dari kuatnya di simpul tersebut. Kuat ya buat ngangkat. Salah satu kemampuan wajib yang harus dimiliki anggota pramuka adalah membuat tandu. Kayak yang barusan kalian lihat tuh. Kelihatan banget kan sahabat-sahabat kita tadi sangat cekatan dalam membuat tandu? Jadi sahabat, saat keadaan darurat yang jauh dari pertolongan, anggota pramuka wajib bisa membuat tandu darurat menggunakan tali dan tongkat yang tersedia.
Tandu ini dipakai untuk mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman agar bisa dapat perawatan lebih lanjut. Nah, saat membuat tandu darurat, mereka setidaknya harus menguasai 2 simpul, yaitu simpul pangkal dan simpul jangkar. Simpul pangkal digunakan saat awal pembuatan tandu darurat, sedangkan simpul jangkar untuk pembuatan jaring pengaman tempat korban akan diletakkan. Sahabat di rumah, ikut praktekin yuk! Silakan Bu. Udah. Oke, nice. Nanti tinggal bagian akhirnya simpul jangkar atau yang Ini tadi aduknya buat apa? Handuknya kan karena tadi kebetulan aku membawa handuk di dalam tas karena untuk keperluan camping juga. Nah, jadi handuk ini akan aku gunakan untuk ditaruh di atas tandu nanti agar nanti badan ibunya nggak sakit karena kan posisinya ibunya juga sedang terluka tuh. Jadi bisa lebih nyaman juga. Nanti akan dialasin lagi pakai sarung ini. coba dicek dulu udah bagus belum? Udah. Tapi udah, kayaknya udah. Aduk dulu. Udah kan? Udah ya? Udah teman-teman ya? Sudah, Kak. Oh, udah. Iya. Oh, udah jadi ya? Udah bersih. Udah ya? Sudah jadi. Oh, berarti ini kita buka. Yuk, bantu yuk. Pak, bentar ya, Pak. Bentar. Bentar, kaki saya. Iya. Aduh, Pelan-pelan, Kak. ini boleh aja. Jevin, bantuin ya. Olin juga, ayo. Pak, makasih ya, Pak. Nah, tar dulu, Pak. Hati-hati, Bu. Iya. Pegangin. Iya, dari sana. Oh, itu Iya, dong, iya. Aduh, kaki saya ini. Maaf. Ini sendalnya saya pegang deh. Yuk, kita angkat bareng-bareng yuk. Angkat. Ini nih. Kasih ya. Tongkat udah aman semua. Oke, Udah. Bukan, Nak. Nah, yuk. Yuk. Sini ya? Iya. Kalian masih tahu nih rumahnya Mbak Nur ini kemana? Udah Kak, tenang aja. Beneran? Cuma di luar kepala. Di mana? Coba. Nah nih, jadi nanti kita ketemu tuh jalan setapak. Nah itu ada anak panah arah ke kanan di pohon sebelah kiri. Nah kita tinggal ikutin aja. Yakin? Kayaknya ada yang kurang deh. Iya. Jangan sampai salah. Nanti yang ada nggak nyampe-nyampe ke rumahnya. Bener. Pasti, udahlah tenang aja. Kita kan anak pramuka. Pokoknya gue percayakan sama kalian ya. Iya. Karena kalian ahlinya nih. Siap lah, Kak. Aman, Ya Kak. namanya aja latihan mencari jejak. Nah, bener. Oke. Yuk. Yaudah. Yuk. Yuk. Oh, hati-hati. Kenapa sama? Awas, hati-hati. Nah, ini petunjuk pertamanya jalan setapakan ya. Betul. Ya, yang dimaksud yang ini nggak sih? Hah? Yakin lo? Jalan setapak kan nggak banyak. Kok lo bisa yakin jalan yang ini? Ya yakin dong. Kan tadi Pak Sopir udah bilang kalau jalan yang mobil itu hanya cuma sampai yang kita turun tadi. Nah, jalan ke desa korban kan nggak bisa dilewati mobil. Palingan hanya kita jalan ke jalan setapak ini. Oh, boleh juga analisa lo. Oke deh. Iya. Ayo lanjutin yuk. Hah? Bener? Bener dong. Tapi ini nunjuk kemana nih? Nah iya, kok ke bawah ya? Nah kan Jadi malah bingung deh. kan? Gimana dong? Bukannya katanya ke kanan atau ke kiri? Tuh kan apa kata gue tadi? Ini kemana dong? Aduh. Mana ya? Harus ke kanan juga nih kayaknya. Bener nih? Bener deh. Iya, Yakin? bisa jadi nih. Yakin. Ya udahlah, yuk. Yuk, coba. Kayaknya bisa jadi kita diminta untuk turun deh. Berat ya teman-teman ya? Iya, Kak. Iya. Tapi Sabar ya. sebagai pramuka kita tetap tahan karena kita kuat. Iya. Aduh, bentar deh. Salah satu petunjuknya kan jalan menanjak berbatu. Gimana? Gak usah khawatir dong Kak Mike. Itu yang kakak injek apa tuh?
Oh iya. Kan bisa jadi pedoman. Iya, ini pedoman udah. Berarti semua petunjuk yang diberi Mbak Nur udah kita laluin dong, udah kita jalani dong. Bener ya? Benar. Awas aja loh kalau kurang. Kayaknya ada yang kurang deh. Iya, apa ya kira-kira? Oh, itu apa? Rumahnya ada di sebelah kanan jalan pokoknya. Benar? Benar nih. Benar. Oh iya. Nah, itu dia gunanya kerja sama tim. Wah, kerja sama tim kalian keren banget sih. Pasti dong Kak, kalau pramuka itu kerja sama tim harus jadi prioritas. Karena itu penting. Iya, berarti kita ke kanan nih. Iya. Betul Iya, iya, Kak. iya, iya. Ayo Kak. Aduh. Berat juga nih. Aduh, capek banget. Kita udah jalan dari tadi nggak nyampe-nyampe ke rumahnya. Nah, ini katanya petunjuk terakhir. Cuman rumahnya yang mana ya? Kak Mike, tahu nggak? Iya nih Kak Mike, yang mana ya? Ban, Kak. Kalian kok naik-naik ke saya sih? Orang jelas-jelas saya percaya sama kalian, saya ngikutin kalian. Santai, Malah santai, Kak. naik ke saya. Tenang Kak, tenang Kak, tenang Kak. Kita tuh, walaupun kita capek kayak gini, tentunya kita harus optimis Kak. Oke. Jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Jalan, kita semangatin lagi. Yuk, yuk. Ya, ayo guys. Di mana rumahnya? Yang ini nih. Nih, yang ini kali. Sebenarnya. Aduh. Capek banget kok nggak nemu-nemu sih rumahnya. Dulu. Nah, petunjuk terakhirnya katanya di sini kan. Cuman kita nggak tahu nih rumahnya di mana. Kak Mike tahu nggak Kak? Iya nih Kak, yang mana sih Kak? Gimana nih, Kak? Kok kalian nanya saya? Saya itu percayain semuanya sama kalian karena kalian ahlinya. Kenapa nanya-nanya? Tenang, tenang Kak, tenang Kak, tenang. Tenang Kak. Itu Kak rumahnya. Oh, makanya juga. penting tuh jaga semangat, jangan nanya apa-apa, nanya saya gitu kan. Iya sih, Kak. Jadi Kita harus sama Yuk. Udah berat nih. Ya. Permisi, assalamualaikum. Kenapa? Aduh Teteh, aku habis kecelakaan tadi jatuh dari motor. Ya saya taruh ini saudaranya Mbak Nur ya? Ya, ini. Beneran tuh, Aman? Iya. Iya, tadi saya nemuin di tengah jalan, kayaknya dia pusing. Lalu jatuh motornya. Lalu kebetulan saya nemuin, lalu dibantu teman-teman dari pramuka ini, ditolong pakai pertolongan pertama, lalu dibuat tandu langsung bawa ke sini dengan petunjuk dari Mbak Nur. Benar ya keluarganya ya? Iya. Makasih ya, masih banyak ya Kak. Iya. Iya, dengan senang hati. Sama-sama, Kak. Yang Iya, penting sama-sama Kak. korban nggak apa-apa. Tapi yang penting sih kita emang di sini mau menolong sama hidup dan lain-lain. Untuk korban yang penting dibawa ke dokter. Iya. Karena agar mendapatkan perawatan yang maksimal, Kak. Ya. Tuh. Tolong dititip ya, di pemeriksaan lanjutan lah sama dokter gitu ya. Baik Kak. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Ya. Terima kasih. Terus kita pamit ya. Terima kasih banyak ya. Yuk. Terima kasih. Aku sampai kayak gini. Iya Teh, tadi gara-gara teledor aja naik motornya. Tapi nggak apa-apa kok, gara-gara kakak-kakak pramuka aku udah mendingan, udah Terima kasih banget ya kalian udah bantuin saya untuk bawa Mbak Nur kembali lagi ke keluarganya. Kita ini bisa jadi tim yang solid. Wah. Pramuka itu harus selalu optimis dong Kak. Pantang menyerah. Jangan lupa semangatnya dong. Yang terpenting jiwa dasar dharma kita Kak Mike. Wah, hebat banget. Tapi ngomong-ngomong ya, sebenarnya saya tuh mau kesini tuh mau refreshing, mau camping. Karena dari Senin sampai Jumat kan kerja terus ya. Aduh, capek banget. Itu camping sebenarnya. Pas banget nih Kak, kita juga mau camping. Iya, Kak. Ya udah Kak, kalau kayak gitu Kakak ikut kita aja. Pasti bakal seru banget. Beneran nih boleh? Bener. Ya. Yaudah aku ikut kalian ya. Yuk. Wah, kita kemana? Ke sana ya? Iya, ke kiri. pasti pembina kita udah nungguin nih. Oh, udah nungguin juga. Iya. Oke. Sip. Kayaknya kelihatannya view-nya bagus nih buat camping. Wow, iya, bener juga. Dilihat dari sini juga udah. Oh iya. Wah, indah. Ya kan? Aman. Pembina pasti bangga sama kita. Kita udah nolong orang. Tentu lah, kita ini udah nerapin banget nih. Enak. Wah, kalian tahu aja ya. Ini bener nih. Ini dataran yang luas, aman dari kayak petir, hujan, dan lain sebagainya. Cocok untuk diriin tenda nih. Iya Wah. benar nih Kak. Kak Mike tahu aja sih lokasi yang bagus untuk diriin tenda. Ya gini-gini tahu-tahu dikit lah. Ya deh. Wah, udah ada tenda. Oh iya. Udah Ada kakak juga. Samperin yuk. Ya, yuk. Wah hebat, akhirnya kalian sampai juga di camping ground. Coba.
Ya, Bagaimana tadi korbannya? Udah Pak, udah dibantu teman-teman. Tadi kita udah bantu mengantarkan korban langsung ke rumah keluarganya. Wah, baik. Kebetulan Ya. kakak sudah diriin tenda ini. Wah, saya juga bawa nih Pak. Kebetulan kan izin mau diriin tenda. Nggak bisa dibantuin nggak nih Pak? Boleh. Boleh ya? Coba. Boleh. Silakan kalian bantu ya. Dibuka Salman. Makasih. Mantap. Terima kasih. Makan. Ya. Ya. Kevin. Semangat kita terus berkobar. Wah, udah jadi nih tenda. Makasih ya Pak. Makasih ya teman-teman ya. Ya. Wah, tapi penasaran juga. Kalau ada tenda, bikin jemuran kayak gimana sih? Nah, kalau bikin jemuran itu biasanya kami menggunakan tongkat atau menggunakan pohon, Kak. Jadi kalau ada pohon, Tua biasanya, gitu ya? iya, biasanya kami tinggal menggunakan tali, lalu kami ikat jadi simpul deh, seperti Jadi jemuran deh. pada umumnya. Tapi kalau kami juga sering lihat tuh ada tenda, ada jemuran. Penting nggak sih tiang bendera? Wah, pastinya perlu dong, Kak. Karena bendera itu adalah sebagai penanda. Oh, gitu. Udah Kak, ikut kita aja. Hah? Itu kemana? Kita Olin. Nah, ikut kita aja, Kak. Kakak pasti nggak bakal nyesel kok. Beneran nih? Beneran. Ayo udah ya. Ayo udah. Pak, saya izin ikut sama teman-teman ya ke sana dulu ya, Pak ya. Oke, Apa-apa silakan. ya? Yuk. Tadi Dulu. taruh Pak? tas dulu. Oh iya, jangan lupa. Yuk, kemana nih? Ada, ikut aku aja. Ya. Kita ke tengah situ, Kak. Oh, wow, keren banget pemandangannya. Iya dong, Kak. Wah, Inilah yang namanya keajaiban ini, Kak. Wah, iya benar juga ya keajaiban ya. Keindahan alam ya. Iya. Wah, banget. Jadi relax banget ya, refreshing banget. Iya dong, Kak. Kita menikmati keberhasilan bersama-sama, Kak. Iya. Sahabat, gimana petualangan Kak Mike pagi ini? Seru banget kan? Dari petualangan Kak Mike barusan, kalian bisa memetik manfaat positif loh. Jika ingin melakukan kegiatan di alam bebas, pastikan siap dan sehat secara fisik. Bawa peralatan lengkap. Yang tak kalah penting, bekali diri dengan pengetahuan dasar pertolongan pertama saat kecelakaan, serta pengetahuan cara bertahan hidup di alam. Dan pastinya, sebagai anak Indonesia yang juga anggota pramuka, harus selalu tolong-menolong antar sesama ya. Dan yang terakhir nih, nikmatilah keindahan alam tanpa harus merusaknya ya. Sampai jumpa di Sabtu depan, pastinya di MTLB Go! Ibu, tolong. Ayo. Sudah. Kevin. Aja dulu, Pak. Kevin. Aja dulu, Pak. Guys, sorry. Korban udah pingsan. Udah. Udah rekod. Dan baik. Oke. Kamera. Action. Siapapun tolong! Yo, action. Yaudah kalian bikin tanu ya, aku nemenin ini. Apa? Aduh, mobil TV pinggirin.